selamat pagi. Hari ini kita akan ibadah PA lagi ya. Selama kemarin sudah 1 minggu lalu kita ibadah, dan hari ini kita akan memulai ibadah lagi. Tapi biasanya kan Kak Afi ditemani teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain sama Dolvi ya. Kemana ya mereka? Adik-adik boleh bantu manggilin mereka ya. Yuk, 1, 2, 3. Kak Diana. Hai Kak Afi. Hai. Mana kok kita cuma berdua? Yuk, kita cuma berdua. Ada 1? Iya, ada Dolvi. Kita panggil yuk. Dolvi. Hai Dolvi. Hai kami, hai Hai Diana. Selamat Hai pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah komplit ya. Iya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap ya untuk memulai ibadah hari ini? Boleh, Dan kita siap, akan Kak. memuji nama Tuhan. Oh iya Kak, sebelum kita muji nama Tuhan, Iya. kita mau yel-yel Kak. Biar Oke. kita semangat. Ya, yuk. Tapi sebelum yel, berdiri ya Kak. Boleh. Ayo berdiri ya. Ya, gitu. Oke. Yel kali ini dipimpin oleh Dolvi ya. Oke, Siap. Dolvi. Oke, teman-teman semuanya siap ya? Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Semangat Sudah ya, Kak. semangat ya Kak. Iya. Semangat. Oke. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Oke, gerakan ya Kak. Iya, jadi pasti sudah tahu deh lagunya. Yuk kita mulai ya. Iya. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke. Nah. Adik-adik, ini boleh duduk ya Kak? Boleh duduk deh. Kita Nah, mau doa pembuka ya Iya. Kak sebelum mulai. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah pelayanan anak di tanggal 24 Oktober. Kiranya Tuhan mau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan penuh sukacita, dan firman yang hari ini kami dengar pun bisa menjadi berkat buat kami. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami hanya tertuju untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 337 yang berjudul Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Iya, betul. Oke, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Oke, Dolvi udah siapin Alkitab? Sudah Kak ini? Oke.
Pertama-tama kita buka dulu ya Kak. Ah. Kita buka firman-Nya hari ini dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kakak ulangi sekali lagi ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kita itu sampai 10 ya Kak, biar adik-adik waktu untuk menemukan firman ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pintar dari udah ketemu semua ya. Iya. Kita Keluaran di Perjanjian Lama ya. Oke. Sebelum kita membaca, kita mau berdoa dulu Kak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, berikan kami telinga sehingga kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Beri kami hikmat ya Tuhan supaya kami bisa memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik dan kakak-kakak boleh berdiri. Mari berdiri. Sudah? Oke, kita bacanya secara bergilir ya Kak. Iya, boleh Kak. Kak Diana ayat pertama, ayat 22, 23-nya Kak Afi, 24-nya Dolfi, begitu sampai ayat ke-27. Oke ya, mulai ya Kak. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Boleh duduk adik-adik di rumah dan kakak. Dolfi juga. Dolfi tenggelam. Oke. Adik-adik, kakak punya gambar. Aku punya gambar Kak. Oh ya? Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Dolfi tahu nggak? Gambar Musa ya Kak itu. Wah, betul. Tapi kalau Kavi boleh tanya ya, Musa itu siapa ya Kak Diana ya? Musa itu siapa ya adik-adik? Ada yang masih inget nggak? Pasti adik-adik di rumah pasti ingat ya. Dolfi inget nggak siapa itu Musa? Musa itu yang ini bukan Kak, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Betul. Di Mesir. Iya, Wah, pintar Dolfi. Berarti Dolfi sering dengar firman Tuhan ya Kak Masih Diana inget ya ya. firman Tuhan. Ada lagi Kak. Aku punya dua, satu lagi. Yang ini siapa? Siapa ya? Kayak kenal. Iya, yang sering di rumahnya adik-adik. Iya. Yang dipajang di Pasti sekolah punya adik-adik itu. Ada, Dolfi lihat fotonya di sebelah burung Garuda. Bapak Jokowi ya Kak? Betul, Pak Jokowi Dodo. Siapa Pak Jokowi? Bapak Presiden. Betul, Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Nah, dari kedua gambar yang tadi aku sudah tunjukin nih Kak. Ya. Berarti kedua tokoh tadi adalah pemimpin bangsa-bangsa yang pada masanya. Pada masanya itu Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Pak Jokowi pada masa sekarang memimpin bangsa Indonesia. Gitu, hebat ya Kak jadi pemimpin. Oh iya. Tapi semua itu butuh proses ya Kak Butuh Diana ya. proses. Jadi seorang pemimpin ya. Betul.
Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau jadi pemimpin? Dolphy mau. Dolphy mau, adik-adik mau, Teman-teman mau semua. sama jadi pemimpin. Tapi gimana Kak caranya jadi pemimpin? Apa kita harus jadi besar, kuat, hebat supaya kita jadi pemimpin? Aku badanku besar, aku pasti bisa memimpin kalian. Kalian yang badannya kecil nggak bisa jadi pemimpin. Apa begitu Kak? Enggak sih, enggak seperti itu. Jadi walaupun badannya kecil bisa jadi pemimpin ya Kak? Iya, Pak Jokowi itu kan badannya kecil saja. Tapi dia bisa jadi seorang pemimpin karena dia juga orangnya pandai. Jadi ada beberapa sikap ya Kak, Iya, yang bisa adik-adik contoh, adik-adik lakukan supaya bisa jadi pemimpin. Satu, yang pertama harus taat. Taat. Maksudnya apa ini Kak taat? Taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat dengar-dengaran akan nasihat orang tua papa mama, taat dengar-dengaran nasihat kakak, nasihat oma opa, nasihat ibu guru di sekolah. Jadi harus taat. Yang kedua nih Kak, Ya, apa itu Kak Diana? yang kedua harus patuh. Kak. Patuh itu nurut Kak. Iya, Nurut. betul. Kalau dibilangin, dinasihatin harus patuh, harus nurut, nggak boleh melawan. Patuh dengar-dengaran akan nasihat papa mama, patuh kepada firman Tuhan, patuh akan nasihat guru-guru. Misalnya kalau dibilang, kamu harus menghormati mama papa, ya harus nurut, harus Iya, patuh. Dolphy kan besok ulangan, belajar ya. Berarti Dolphy harus patuh belajar supaya dapat nilai yang bagus. Jadi patuh itu salah satu sikap yang perlu dilakukan untuk jadi pemimpin. Yang kedua, yang ketiga harus setia. Setia? Maksudnya gimana? Setia maksudnya adalah selalu patuh ya Kak. Setia itu setia rajin, seperti rajin Kak. Jadi setia dengar-dengaran, setia ikutin ibadah, rajin Kak. Betul. Setia itu beriringan dengan rajin. Jadi setia ikut ibadah, setia berdoa, setia dengerin firman Tuhan, setia ikut PA. Misalnya Berarti nggak hari boleh Minggu. bolong-bolong. Nggak boleh Nggak bolong. boleh. Harus iya. Misalnya hari Minggu nih pagi diajak teman naik sepeda. Tapi ada ibadah. Pilih yang mana Dolphy? Kalau Dolphy pilih sepeda tapi tujuannya ke gereja aja. Oh iya, boleh. naik sepeda. Tapi kalau buat Kak gereja. Abi pilih sepeda dulu. Soalnya nanti jamnya kan masih ada. Jadi sepedaan dulu biar olahraga biar sehat. Nah, habis gitu baru ibadah. Boleh nggak Kak? Boleh seperti Boleh itu. ya. Boleh tetap bersepeda, tapi jangan lupa ibadah PA secara daring. Iya. Nah, karena kita masih daring ya Kak. Tapi nanti kalau sudah tidak daring, kalau PA ya PA ya Kak. Iya. Mainnya nanti dulu setelah ibadah PA boleh main. Betul. Nah, itu syarat-syaratnya jadi seorang pemimpin ya Kak Diana ya. Harus setia, rajin, patuh, taat, seperti itu. Jadi kalau adik-adik sudah menaati, sudah berusaha melakukan sikap-sikap yang tadi kakak jelaskan, adik-adik niscaya akan menjadi pemimpin yang sejati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melihat dari atas. Anak-anaknya mana sih yang tadi melakukan sikap-sikap yang tadi sudah kakak layannya bilang, maka Tuhan Yesus akan anugerahi hikmat supaya adik-adik bisa menjadi pemimpin yang sejati seperti Musa dan Pak Jokowi tadi. Kak, kalau di rumah bisa nggak jadi seorang pemimpin ya Kak? Bisa ya. Oh, gimana caranya Kak Diana kalau di rumah? Misalnya nih, yang punya adik, misalnya dia adalah kakaknya. Terus dia harus memimpin adiknya dengan cara mengarahkan adiknya, ayo belajar bersama Dek, kakak ajarin. Memberi contoh yang baik ya? Contoh yang baik buat adiknya. Iya. Terus misalnya kalau dia tidak punya adik, misalnya dia adalah seorang adik nih, misalnya dia punya kakak, misalnya kakaknya ini gak berdoa waktu makan. Kita ingatkan, kita sebagai adik bisa mengingatkan kakak kita. Nggak apa-apa ya Kak? Gak apa-apa, tapi harus dengan pelan-pelan, gak boleh yang Harus dengan ramah ya, Harus nggak boleh dengan marah-marah ya Kak ya. Kakak, kok gitu nggak boleh gini-gini? Wah, malah kakaknya yang kaget. Harus pelan-pelan. Kak, kita kan mau makan, berdoa sama-sama yuk, gitu. Kita mengingatkan saudara kita dengan jadi pemimpin. Terus kita bisa juga membantu mama ya Kak, memimpin rumah. Membantu mama membereskan kamar kita sendiri.
membereskan tempat tidur, membereskan mainan yang sudah kita pakai. Dolphy di sini sering nggak membantu mama? Kadang-kadang sih Kak. Tapi kalau adik kita di rumah sepertinya rajin-rajin loh Kak dia. Iya. Main, kalau habis main pasti beresin. Nggak apa-apa Dolphy, it's okay. Tapi kalau yang masih kecil-kecil gimana Kak? Kalau yang masih kecil, Kak Afi lihat tuh banyak tuh adik-adik yang masih kecil tuh kalau udah habis mainan mobilnya di sana, yang kereta apinya di sini. Nah itu gimana? Coba pelan-pelan Kak kita membantu mama dengan cara tidak membuat mamanya kelepotan. Jadi misalnya kalau main ya udah main di tempat itu aja, jangan kemana-mana udah di situ aja. Kalau punya kakak, ya kakaknya ya bantu Iya, beresin bantu mainannya kakaknya. dia ya. Dia kayak seorang kakak juga harus bisa menjadi contoh buat adiknya ya. Kalau adiknya masih kecil, biasanya kalau mainan berantakan Kak dia. Iya. Nah, sebagai kakak pun bisa menjadi contoh yaitu diberesin dulu, nanti dari situ kan adiknya bisa melihat ya. Iya, adiknya bisa melihat beres nih. Berarti aku harus seperti itu nanti gitu, memberi contoh intinya ya adik-adik ya. Kalau di rumah ya kita bisa menjadi pemimpin di rumah, yaitu memberi contoh yang baik atau teladan yang baik ya buat adik kita atau mungkin juga kakak-kakak kita kalau kita punya kakak. Betul. Jadi dimulai dari rumah, nanti niscaya kita akan bisa di luar sana menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar, buat orang-orang lain ya Kak ya di luar sana. Oke, gampang ya Kak? Dulunya gampang ya, asal adik-adik mau berusaha melakukannya. Yang pertama harus taat, patuh, setia. Bisa ya Kak? Oh pasti. Bisa. Kak yakin adik-adik semua yang di rumah yang menyaksikan ibadah hari ini pasti bisa menjadi seorang pemimpin masa depan ya Kak ya. Siap gerak Kak. Jadi Dolphy sekarang mau belajar buat bisa beresin mainannya Dolphy sendiri. Oke, Supaya nanti pintar. kalau besar Dolphy bisa jadi pemimpin kayak Musa sama Pak Jokowi tadi. Oh iya, betul. Mantap Dolphy. Oke, kalau gitu kita ini ya Kak, kita boleh tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi ini kami boleh ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya berkati kami selaku adik-adik layan ya Tuhan, selaku kakak-kakak ya Tuhan, berkati kami supaya kami bisa ya Tuhan melakukan sikap-sikap yang tadi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak layan, supaya kami bisa menjadi pemimpin yang sejati seperti Musa, seperti Pak Jokowi, dan seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam doa ini kami juga mohon Tuhan tolong sertai, jaga, lindungi Pak Pendeta ya Tuhan, Pak Pendeta dan keluarga Tuhan, tolong berkati, jaga, lindungi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari, dan untuk Pak Pendeta Tuhan berkati dalam setiap tugas pelayanannya ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Pak Presiden kami supaya bisa dengan bijak ya Tuhan mengambil setiap keputusan yang ada. Tuhan, mengingat juga masih COVID-19 ini masih jadi pergumulan kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong sertai kami selaku rakyat Indonesia dan orang-orang ya Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan untuk mengakhiri COVID-19 ini ya Tuhan, bersatu hati ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan kami, pulihkan kami dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Juga dalam doa ini ya Tuhan, kami memberkati gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan, supaya bisa ya Tuhan selalu senantiasa menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar, terkhusus untuk gereja kami GPIB Benowo ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ya Tuhan GPIB Benowo ini supaya bisa menjadi terang dan garam di sekitar lingkungan ini ya Tuhan. Dan terkhusus untuk pekat-pekat yang ada, PHMJ, komisi-komisi ya Tuhan, tolong berkati ya Tuhan supaya dapat dilakukan setiap kegiatan yang ada ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terkhusus untuk pekat PA ya Tuhan, tolong berkati pengurus dan pelayan ya Tuhan, berikan kesatuan hati ya Tuhan supaya selalu senantiasa ya Tuhan bersama-sama dengan kompak, dengan setia, taat, patuh, dan bersama-sama ya Tuhan melayani-Mu untuk kemuliaan, hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga Tuhan, ini menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam doa kami ini kami mohon berkati adik-adik layan kami ya Tuhan, supaya adik-adik layan bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjadi pemimpin yang sejati. Juga berkati orang tua adik-adik layan supaya bisa ya Tuhan membimbing, mendidik, membesarkan, mendampingi adik-adik layan dengan baik kelak menjadi
dewasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Mohon ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Dan terimalah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Kak Diana. Nah untuk merespon firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 230 yang berjudul Ya Yesus Pemimpin Hidupku. Tibalah saatnya Kak Diana, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan tahu uangnya? Nah seperti biasa, adik-adik uang persembahan itu dimasukkan di amplop, ditulis persembahan PA tanggal 24 Oktober. Lalu nanti adik-adik boleh diserahkan ke Papa Mama, biar Papa Mama nanti akan serahkan ke gereja ya. Nah, sambil mengiringi persembahan hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 264 yang berjudul Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, kita akan berdoa untuk doa persembahan hari ini ya. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setiamu Tuhan dan berkat-Mu. Hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami ini, biarlah boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga adik-adik yang sudah memberikan persembahan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini ya, kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya kita tetap memuji nama Tuhan ya Kak Diana ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 292. Tuhan Kau Gembala kami. Adik-adik boleh berdiri ya, biar semangat, tetap semangat ya.
Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi ini kami boleh mengikuti ibadah PA. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setelah kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami supaya firman yang tadi sudah kami dengar kami bisa lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari, dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang jadi pemimpin yang sejati ya Tuhan, seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah telah